Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi, menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-96, yakni al-iftikharu biwilayatil bait, membanggakan atau berbangga karena sudah mengurus Baitullah, yaitu Ka'bah. Maka Allah pun mencela mereka. Nah, ini sifat orang jahiliyah, maksudnya mereka membanggakan perbuatan mereka yang baik, membanggakan perbuatan baik yang mereka lakukan. Contohnya dalam masalah jahiliyah ini yaitu mengurus Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini yang melakukannya adalah orang-orang Quraisy, ya, musyrikin Quraisy. Mereka membanggakan diri mereka di hadapan orang Arab lainnya bahwa kami adalah orang-orang yang mulia karena kamilah yang mengurus rumah Allah, kamilah yang mengurus Masjidil Haram, kamilah yang mengurus melayani para jamaah haji. Nah, jadi mereka membanggakan ini di hadapan orang-orang Arab lainnya. Nah, perbuatan seperti ini termasuk perbuatan orang jahiliyah. Maka kalau ada di antara kita yang membanggakan amal soleh yang pernah dikerjakan, sholatnya, baca Qur'annya, atau sedekahnya, membanggakan di hadapan orang lain, berarti orang seperti ini sudah memiliki sifat jahiliyah, ya. Kalau orang punya sifat jahiliyah, tentu saja tercela, terjatuh dalam dosa besar, dosa kecil, dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Kecuali sifat jahiliyah yang syirik, nah itu jelas, itu keluar dari Islam. Sedangkan seperti ini, membanggakan amal soleh yang pernah dikerjakan, ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi terjatuh dalam dosa besar. Nah, ini ya, ini sifat jahiliyah yang ke-96, membanggakan amal soleh. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-97. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya fa'atammu biqaulihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Sifat jahiliyah yang ke-97 yaitu berbangga atau membanggakan keadaan mereka bahwa mereka adalah keturunan para nabi. Berbangga-bangga dengan keadaan mereka bahwa mereka adalah keturunan para nabi. Maka Allah pun membawakan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sudah berlalu, laha ma kasabat, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-97, yakni al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya, berbangga karena keadaan mereka sebagai keturunan para nabi. Nah, ini sifat jahiliyah. Oh, kami ini keturunan para nabi, kami ini keturunan orang baik, kami ini keturunan orang soleh. Maka Allah membantah, meruntuhkan perbuatan mereka itu. Nah, ini yang ke-97, berbangga diri karena merasa atau mengaku sebagai keturunan para nabi. Siapa yang sering melakukan ini? Bani Israel. Bani keturunan Israel, Israel. Ya, keturunan Israel nama lain dari Nabi
Yakub. Isra artinya abdun, El artinya Allah, Abdullah. Berarti Israel hamba Allah. Nama lain dari Nabi Yakub. Nah, ini kebiasaan Bani Israel membawa kami ini keturunan Nabi. Ya memang betul mereka keturunan Nabi, tapi itu tidak layak untuk dibanggakan. Ya. Jadi sifat jahiliyah yang ke-97 ini membanggakan diri karena merasa atau membanggakan diri mereka sebagai keturunan para nabi. Nah, ini kebiasaan orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, makanya kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan sini, kata beliau hafizahullah, man amil min amali Bani Israil annahum yaftakhiruna bi kaunihim dzurriyyatal anbiya duna an yattabi'uhum. Di antara perbuatan Bani Israel, mereka membanggakan diri mereka bahwa mereka adalah keturunan para nabi tanpa mengikuti mereka. Mereka bangga bahwa mereka adalah keturunan para nabi, tapi mereka sendiri tidak mengikuti para nabi. Nah, ini aneh. Kalau mereka memang punya keturunan para nabi, harusnya mereka mengikuti leluhur mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, anak-anak Israel. Di sini Allah memanggil mereka untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu adalah keturunan orang yang baik. Sudah seharusnya mereka mengikuti leluhur mereka yang baik. Harusnya begitu. Jadi Allah ini ingin istilahnya apa ya? Menyadarkan mereka dengan menyebutkan leluhur mereka yang mulia. Kalian ini keturunan orang baik. Leluhur kalian adalah orang yang baik. Maka sudah seharusnya kalian pun baik seperti leluhur kalian yang baik. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai putra-putra Israel, wahai keturunan Israel. Di sini banyak Bapak yang disebutkan demikian. Ya tujuannya supaya mereka sadar ya, mengikuti leluhur mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti leluhur mereka, cuma mengklaim atau menyatakan diri mereka adalah keturunan para nabi. Jadi ini sifat orang jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah di antara Bani Israel sini, mereka membanggakan diri mereka karena mereka adalah keturunan para nabi tanpa mengikuti mereka. Wala siyama khatamal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terutama yakni penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti. Jangankan Nabi Muhammad, nabi sebelumnya saja tidak mereka ikuti. Mereka sakiti para nabi terdahulu, bahkan sebagian mereka bunuh ya. Apalagi penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad. Berapa banyak percobaan pembunuhan dilakukan oleh orang Yahudi kepada nabi kita. Ya, mereka punya makar besar ya. Harusnya mereka ngikuti. Maka kata Syekh, wa kana al-wajibu 'alaihim an yattabi'u. Yang wajib atas mereka yaitu mengikutinya. Mengikuti siapa? Nyahnya ini Nabi Muhammad. Ini pemahaman Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Harusnya begitu. Amma an yaqulu nahnu dzurriyyatul anbiya wa yaktafu bihadza dun an yattabi'uhum fa hadza raddallahu 'alaihim biqauli tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Nah, jadi kewajiban mereka yaitu mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para nabi terdahulu. Adapun mereka berkata kami keturunan para nabi, lalu cukup sampai situ saja tanpa mengikuti para nabi itu, maka dalam hal itu Allah sudah membantah mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sudah berlalu, laha makasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Itulah umat yang telah berlalu. Siapa maksudnya? Umat sini para nabi, leluhurnya Bani Israel. Itulah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa. Itu umat yang sudah berlalu dan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Syukran.
Jadi itu umat yang sudah berlalu. Artinya sudah, nggak usah lagi kamu menyatakan kami adalah keturunan mereka, keturunan orang baik. Ya sudah, itu yang sudah berlalu. Para nabi sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Tinggal kalian saja bagaimana gitu loh. Ini maksudnya. Makanya kata Syekh sini, fal insan yu'tabaru bi amali huwa la bi amali ghairi. Nah ini. Seorang manusia, seorang insan diakui dengan amalannya, dianggap dengan amalannya, bukan amalan selainnya. Jadi gini, seorang dianggap baik dengan karena amalannya, bukan karena amalan leluhurnya. Jadi begini, oh kamu ini orang baik, kenapa? Karena kakek kamu baik. Enggak. Oh kamu ini jahat, kenapa? Karena kakek kamu jahat. Enggak, tidak begitu. Yang jadi patokan amalan orangnya, bukan sini aja atau nggak sini ya. Ya jadi yang jadi patokan bukan amalan leluhur, tapi amalan orangnya gitu. Kalau orangnya amalannya baik, dia orang baik. Kalau amalannya rusak, dia rusak. Yang jadi patokan dianya, bukan leluhurnya gitu loh. Wal anbiya wa alaihimus salatu wassalamu afdhalul khalq. Dan para nabi adalah sebaik-baik makhluk. Betul tidak? Sebaik-baik manusia kan? Kita tidak ragukan lagi. Manusia paling baik adalah para nabi. Dan para nabi, orang nabi yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Kita tidak ragu lagi yang seperti ini. Walaupun begitu, hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Walaupun para nabi adalah orang-orang paling baik, tapi yang seperti ini tidak bermanfaat bagi keturunan mereka kalau mereka tidak mengikuti leluhur mereka. Para nabi kan punya keturunan nih, banyak kan? Nah, ini orang-orang baik punya keturunan. Nah, keturunan ini nasab mereka yang mulia, keturunan nabi ini nggak bermanfaat kalau mereka tidak mengikuti leluhur mereka yang baik. Jelas Bapak ya, maksudnya gitu ya. Jadi kata Syekh ini, walaupun mereka adalah umat terbaik, orang-orang terbaik, tapi ini tidak bermanfaat bagi keturunan mereka kalau mereka tidak mengikuti para leluhur itu. Ya itu ya. Fa'amalul anbiya'u lahum wa antum lakum a'malukum. Nah ini, amalan para nabi milik mereka. Sedangkan kalian mendapatkan hasil dari amalan kalian sendiri. Para nabi dapat amal, ya kalian pun dapat amal sesuai dengan perbuatan kalian. Nah ini maksudnya ya. Wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi wa annahum salihun wa annahum ulama wa yadhunnu anna hadha yakfihi an ya'mala huwa kalladhina yantasibuna ila ahli albayt wa yadhunnuna anna intisabahum ila ahli albayt yakfihim duna an yaqumuhum bi a'malin salihah hadha min dinil qabil hadha min hadzal qabil. Nah, jadi kita tadi kembali para nabi orang-orang mulia, mereka punya keturunan. Nah, kedudukan para nabi yang mulia ini tidak bermanfaat bagi keturunan mereka kalau mereka tidak mengikuti leluhur mereka. Jelas ya? Jangankan Bani Israel, Bani Israel kan jauh kan dari Nabi Yakub ke bawah, jauh. Nabi langsung anaknya langsung. Seorang nabi mulia kan, anak kandungnya langsung. Apakah kedudukan nabi yang mulia bisa menyelamatkan anaknya kalau dia kafir? Nggak bisa. Kalau anaknya durhaka tetap aja. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi, orang terbaik di zamannya, punya anak durhaka bahkan kafir. Ketika diajak naik bahtera, nggak mau. Dia malah menyatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke bukit yang bisa melindungiku dari air bah. Karena ketika itu turun hujan terus-menerus dari langit dan keluar air dari dalam tanah, sehingga daratan yang tadinya kering jadi. Disitulah Nabi Nuh ketika menyaksikan anaknya lari, diajak sini ikut, irkab ma'ana la takum ma'al kafirin, naik bersama kami, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Namun apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Sa'awi ila jabal, saya akan lari bersembunyi di bukit ya'simuni minal ma, sehingga saya terlindungi dari air bah.
Namun apa kata Nabi Nuh? La asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Dia yang Maha Penyayang. Artinya nggak ada manusia yang bisa menolong kamu dari siksa Allah, nggak ada. Namun apa yang terjadi? Tetap nggak mau. Anaknya wa'ala bainahumal mauj, akhirnya terhalangilah antar keduanya. Artinya datanglah ombak menghalangi keduanya. Fakana minal mughraqin, akhirnya ia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Lihat tuh, Nabi Nuh orang mulia, punya anak, ternyata anaknya nggak selamat dari siksa Allah karena tidak mau apa? Beriman. Maka Bapak yang jadi patokan amalan kita bukan amalan bapak kita ya, amalan kakek kita, leluhur kita dan semacamnya. Nah, kata Syekh di sini itu kalau orang yang membanggakan diri mereka sebagai keturunan apa? Nabi. Nah, begitu pula kata Syekh di sini, setiap orang yang berbangga, membanggakan amalan leluhur mereka dan kakek mereka. Mereka itu orang soleh, mereka itu ulama. Nah, orang seperti ini menyangka cukup begitu. Karena keturunan orang baik, keturunan ulama ini cukup, nggak perlu beramal. Nah, yang seperti ini termasuk mirip dengan Bani Israel. Jadi ngerasa nggak perlu banyak beramal karena saya keturunan orang soleh, keturunan wali katanya. Nah, Syekh menyebutkan contohnya seperti orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada ahlul bait. Ahlul bait yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi maksudnya. Yaitu orang yang menganggap oh kami ini keturunan Nabi. Ya. Nah, mereka menyangka kata Syekh ini dengan menyandarkan diri mereka kepada Nabi sebagai keturunan Nabi ini cukup bagi mereka tanpa perlu melakukan amal soleh. Jadi dengan saya keturunan Nabi nggak akan disiksa oleh Allah. Saya keturunan Nabi pasti masuk surga, nggak perlu beramal. Nah, yang seperti ini termasuk perbuatan Bani Israel, yaitu membanggakan diri karena menganggap keturunan apa? Orang-orang baik. Nah, ini nggak boleh Bapak ya. Nggak jadi jaminan keturunan Nabi berarti baik. Sebagaimana tidak jaminan keturunan penjahat pasti buruk. Ya, kita semua bertanggung jawab atas amalan kita. Orang tua kita tidak bertanggung jawab atas amalan kita. Nggak bertanggung jawab ya. Nanti kita semua mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Nggak bisa bersandar kepada ayah kita, kakek kita. Ya, maka nggak boleh seorang menganggap oh kami keturunan Nabi lalu berbuat seenaknya. Sampai ada ungkapan satu orang pelaku maksiat dari keturunan Nabi yang ngaku Nabi ya, ini tetap masuk surga katanya dibandingkan orang yang bukan keturunan Nabi walaupun dia soleh. Ini perkataan batil seperti ini ya, muncul dari orang yang menjual agama dengan label keturunan Nabi, dan ini banyak Bapak ya. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun ada. Di luar negeri pun ada ya. Itu makanya para ulama tidak menerima mentah-mentah orang ngaku sebagai keturunan Nabi. Dicek ininya silsilahnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Sampai-sampai yang sudah kita ketahui, oh ini dikenal sebagai keturunan Nabi. Tapi sebagian ulama menyatakan jangan kalian tertipu dengan itu. Padahal kita tahunya itu udah keturunan Nabi katanya. Gelapnya itu ini dan itulah. Ini di luar negeri ya. Kita nggak bicara Indonesia ya, di luar negeri ya. Sebagian orang udah nganggap oh ini pasti keturunan Nabi, ada gelar khusus. Tapi sebagian ulama menyatakan jangan kalian percaya begitu aja. Karena label keturunan Nabi ini jadi bahan ini untuk cari ini nih. Kalau udah dianggap keturunan Nabi, nanti bisa memberikan berkah dan semacamnya. Sehingga akhirnya umat tertipu oleh status mereka yang katanya keturunan Nabi. Ya akhirnya kita bisa menyaksikan sendiri ini jubah seorang keturunan Nabi dijual harga berapa juta. Padahal kalau beli di Indonesia paling cuma 200.000, dijual sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Siwaknya atau sapu tangannya.
Na'udzubillah min dzalik ya. Mereka menjual agama dengan label keturunan Nabi. Nah, ini mereka akan mempertanggungjawabkan itu di akhirat nantinya. Menjual agama dengan harga yang murah ya. Nah, itu Bapak ya. Jadi seorang menjadi keturunan soleh belum tentu baik kalau tidak beramal, dan tidak akan baik kalau tidak beramal. Sebagaimana seorang keturunan orang yang buruk tidak mesti akan nasibnya buruk kalau dia melakukan amal soleh. Maka kita harus beramal ya. Jangan bersandar pada leluhur kita. Lalu Syekh menyebutkan contoh lagi, wa kadzalikal ladzina yatawassaluna bi 'amalin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw bi jahin nabi aw bi 'amalil anbiya aw shalihin ma 'alaqatuhum bi 'amali ghairihim 'amaluhum lahum wa 'amaluka lak wa la yanfa'uka 'amaluhum yaumal qiyamah. Nah, ini. Demikian pula orang yang tawassul dengan amalan nabi atau kedudukan nabi atau amalan para wali dan orang-orang soleh. Ini mirip dengan yang tadi. Apa hubungan mereka dengan amalan selain mereka? Amalan mereka milik mereka, amalan kalian yang milik kalian. Amalan mereka tidak bermanfaat bagimu. Artinya begini Bapak, ada sebagian orang tawasul artinya mendekatkan kepada Allah lewat perantara yang diperbolehkan ya. Jadi yang disepakati para ulama, tawasul itu 3. Pertama, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Ya Allah, dengan misalkan ya Rahman irhamni, wahai Ar-Rahman, yaitu yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Nah, ini nama atau sifat Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu yang tidak terbatas, berilah aku pertolongan. Nah, ini dengan sifat Allah. Ini boleh. Lalu tawasul kedua dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita pernah melakukan amal soleh, maka kita ucapkan dalam doa kita, ya Allah, dulu saya pernah menolong orang yang kesusahan. Karena itu, tolonglah aku ya Allah. Selamatkanlah aku darinya. Nah, ini boleh. Lalu ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Saya datangi orang yang saya anggap soleh, lalu tolong berdoalah kepada Allah untuk saya. Doakanlah saya. Contohnya, orang mau pergi haji. Kita tahu orang ini soleh dan dia kita tahu orang ini baik dan akan pergi ke tempat yang baik, ya tidak? Ke Ka'bah, Masjidil Haram, di tanah suci, tempat baik, tempat yang mustajab untuk doa. Orangnya baik dan akan pergi ke tempat baik, maka kita pun minta dia, doakan saya ya, berdoalah kepada Allah untuk saya. Boleh tidak? Boleh. Sepakat. Ini 3 Bapak ya. Adapun tawasul dengan amalan Nabi, kedudukan Nabi, ini nggak akan bermanfaat. Contohnya begini, ya Allah, karena Nabimu sudah berjihad di sini, tolonglah saya. Lah, apa hubungannya? Jihadnya jihad dilakukan Nabi, bukan jihad kamu. Kecuali ya Allah, saya dulu pernah berjihad, karena itu berilah saya pertolongan. Itu nggak masalah. Tapi ini amalan orang lain dipakai untuk diri sendiri, nggak bisa. Atau kedudukan Nabi, ya Allah, karena kedudukan Nabimu yang agung, berilah saya pertolongan. Gak ada contohnya dari para sahabat seperti ini. Jelas apa ya? Yang disyaratkan 3, bukan yang tadi, tawasul mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan Nabi atau kedudukan Nabi. Karena apa? Gak ada hubungan antara dirimu dengan itu. Kamu mendekatkan diri, ya Allah, karena sholat nabimu, sedekah nabimu, berilah saya rezeki. Lah, itu kan sholat nabimu, bukan sholat kamu. Nggak ada hubungannya. Ya, yang seperti amalan para nabi tidak akan bermanfaat bagimu, hanya bermanfaat bagi mereka. Jelas apa ya? Ini nggak ada hubungannya ya. Makanya kata Syekh sini, yaumul qiyamah la ahada yanfa'u ahada. Di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nggak ada. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya dan akan mendapatkan dosa sesuai dengan amalannya. Nah, ini ya, jadi masing-masing amal saya ya akan kembali ke saya, dosa saya ya yang nanggung diri saya, nggak mungkin orang lain. Jelas ya? Fala yanfa'uka yaumal qiyamati illa 'amaluk. Nah, kata sini, pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa bermanfaat bagimu kecuali amalan
mu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia kerjakan, dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak, kita nggak akan tanya. Misalkan di hari kiamat nanti, kenapa tetangga kamu tidak sholat? Kenapa kamu? Kenapa teman kamu? Kenapa muslimin yang di sana tidak sholat? Yang ditanya muslimin yang di Surabaya, saya yang ditanya, saya ada di sini. Nggak mungkin. Kita semua hanya akan ditanya tentang apa? Amalan kita, bukan amalan orang lain, Bapak ya. Fahadha fi raddun 'ala alladziina yatawassaluna bil awliya'i was shalihin aw bi jahihim aw yaktafuna bi intisabihim ila shalihin aw ila al anbiya aw qarabatihim minha duna an ya'malu li anfusihim. Nah, ayat tadi masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan dan mendapatkan dosa sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, ini ayat ini bantahan terhadap orang yang tawasul dengan para wali, orang-orang soleh, atau dengan kedudukan mereka. Ya Allah, karena kedudukan Syekh Abdul Qadir Jilani yang mulia, berilah saya pertolongan. Abdul Qadir Jilani, ya Allah, karena amal soleh yang dilakukan oleh Syekh Al-Badawi, maka berilah saya pertolongan. Itu kan amalan Syekh Badawi. Jelas apa ya? Gak nyambung ya. Jadi yang bermanfaat amalan kita, bukan amalan orang lain. Jadi ini ayat ini bantahan terhadap mereka yang tawasul, mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan siapa? Para wali, orang soleh, atau dengan kedudukan mereka, lalu mereka atau orang yang merasa cukup karena sebagai keturunan orang soleh atau para nabi, atau sebagai kerabat mereka. Oh, saya ini masih kerabat nabi atau kerabat wali. Kalau zaman sekarang udah ada perkumpulan keturunan wali, ini wali ini. Nah, yang kayak gini nggak ada manfaatnya. Mau dibikin organisasinya, ada ADART-nya, ada ketuanya, ada anggotanya, ini nggak akan bermanfaat di akhirat. Loh, berarti nggak perlu Ustaz kayak itu ya. Kalau maksudnya untuk silaturahmi, ini masih ada hubungan kerabat, nggak masalah. Tapi kalau itu kartu anggotanya dijadikan apa? Kartu untuk menyelamatkan dari neraka, bisa? Mau di neraka, tawarkan kartu ini, saya mesti keturunan wali nih, bisa? Nggak bisa ya. Makanya di sini Syekh menyebutkan hadis Nabi SAW. Hadisnya ketika Nabi SAW berdiri di Bukit Sofa memanggil satu persatu kabilah Quraisy. Di sini Nabi menyatakan, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Aku tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Nabi tidak bisa menolak siksa dari Allah yang akan datang pada Quraisy. Lalu, ya Abbas amma Rasulillah wa ya Safiyah ammata Rasulillah la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Abbas, paman Rasulullah, wahai Safiyah, bibi Rasulullah, aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Padahal masih apa? Kerabat paman loh, nggak bisa Nabi menolak siksa ya. Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi't la ugni anki minallahi syai'a. Lalu berikutnya, wahai Fatimah putri Muhammad, putri beliau langsung, anak langsung loh, yang paling cintai ya. Mintalah kepadaku hal apapun yang kau mau, tapi aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Lihat tuh, Rasulullah di sini kata Syekh berkata kepada orang-orang terdekat dengan beliau, aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Maka kata Syekh, keadaan kalian sebagai keturunan Rasul, kerabat wali, kerabat orang soleh, atau kalian bertawasul dengan apa kedudukan mereka, ini tidak akan bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Gak bisa. Kamu keturunan Nabi gak cukup kalau tanpa beramal.
Atau kamu berdoa kepada Allah, ya Allah kedudukan mereka mulia, berilah saya selamat, akan bermanfaat. Ya. Nah, karena apa? Di hari kiamat, Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satupun orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzillah. Pada hari itu seluruh urusan ada di tangan Allah, milik Allah. Nah, lalu Syekh menyebutkan ayat terakhir penutup dalil firman Allah Ta'ala dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya dan ayahnya, lari dari istrinya dan anaknya. Masing-masing mereka memiliki urusan yang menyibukkannya. Urusan apa nih? Urusan apa kok menyibukkannya? Apa? Urusan apa? Kata Syekh, kullun masyghulun binafsi. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya. Maksudnya apa ini? Sibuk apa? Mempertanggungjawabkan amalan. Jadi nggak ingat anak istri, nggak ada. Jelas apa ya? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani nggak akan mikirkan pengikutnya di hari kiamat nanti. Beliau mikirkan diri beliau sendiri. Jadi jangan kita bergantung pada leluhur atau orang soleh yang terdahulu. Bahkan kata Syekh ini penutup, hatta inna Isa alaihissalam yaqul ya Rabb la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi nafsi. Sampai Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat nanti akan berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, aku tidak bertanya kepadamu tentang Maryam yang telah melahirkanku. Maryam ini siapa? Aku nggak bertanya tentang Maryam yang telah melahirkanku. Mana Maryam? Mana Maryam? Enggak. Nafsi. Yang aku pikirkan adalah, lihat, seorang nabi saja mikirkan dirinya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi Syekh Badawi, apalagi Syekh Rifai. Ya, itu Bapak ya. Jadi kesimpulannya, di antara sifat jahiliyah yaitu membanggakan diri karena sebagai keturunan apa? Orang-orang baik, di antaranya nabi. Nah, ini sifat jahiliyah yang harusnya kita jauhi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.